Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ririn Saptiani dari kelas 29 nomor absen 29. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, dan jenis-jenis lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Menurut Alvin L. Bertrand, lembaga sosial adalah kumpulan dari norma-norma sosial yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Sedangkan, menurut Surjono Sukanto, pengertian lembaga sosial adalah seperangkat norma dari semua tingkatan, mulai dari yang pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dapat disimpulkan ya bahwa lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Karakteristik lembaga sosial. Lembaga sosial memiliki 6 karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki lambang, yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi, yang ketiga, memiliki tingkat kekekalan tertentu, yang keempat, memiliki ideologi, yang kelima, memiliki kekebalan, dan yang terakhir, memiliki alat kelengkapan. Memiliki lambang. Setiap lembaga sosial harus memiliki lambang atau simbol yang berupa gambar tertentu untuk mewakili makna, tujuan, dan fungsi dari lembaga sosial tersebut. Contohnya, simbol Tuturi Handayani pada lembaga pendidikan. Memiliki tata tertib dan tradisi. Lembaga sosial memiliki aturan, tata tertib, dan tradisi yang bentuknya tertulis maupun tidak tertulis sebagai pedoman setiap anggota masyarakat di dalamnya. Contohnya, aturan di lembaga keluarga untuk menghormati orang yang lebih tua. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. Kekekalan tertentu maksudnya lembaga sosial memiliki umur yang lebih lama dibandingkan dengan masyarakat di dalamnya. Contohnya, dalam lembaga keluarga, budaya mudik atau tradisi pulang kampung dilakukan dari dulu hingga sekarang. Memiliki ideologi. Ideologi merupakan dasar pemikiran dari suatu lembaga sosial yang didukung dan dimiliki oleh semua anggota lembaga. Ideologi berarti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Memiliki kekebalan. Maksudnya, lembaga sosial terbentuk dalam waktu lama dan bertahan lama. Contohnya, adat istiadat dalam lembaga sosial dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki alat kelengkapan. Alat perlengkapan pada lembaga sosial berperan sebagai sarana-prasarana yang dapat membantu mewujudkan tujuan lembaga sosial tersebut. Contohnya, dalam lembaga pendidikan membutuhkan meja, kursi, dan seragam yang menunjang aktivitas belajar di sekolah. Fungsi lembaga sosial. Fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak diinginkan dan tidak disadari dari suatu fenomena sosial di dalam masyarakat. Contohnya, pada lembaga pendidikan yaitu mendapatkan teman dan nilai-nilai baru. Fungsi manifest. Fungsi manifest merupakan fungsi yang diinginkan dan disadari dari suatu fenomena sosial. Contohnya, di lembaga pendidikan, yaitu mendapatkan nilai, pembelajaran, pengembangan diri, bisa untuk mencari pekerjaan atau nafkah, memperoleh ijazah, dan lain-lain. Jenis-jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga agama, dan lembaga ekonomi. Lembaga keluarga. Keluarga adalah kebutuhan dasar atau primer bagi masyarakat dan merupakan yang terpenting. Fungsi dari lembaga keluarga yaitu fungsi biologi, fungsi religius, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, dan fungsi laten. Contoh lembaga keluarga adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu, dan Lembaga Perlindungan Anak atau LPA. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan
untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Fungsi dari lembaga pendidikan adalah meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengembangkan bakat dan menanamkan keterampilan, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari nafkah, melestarikan kebudayaan. Contoh lembaga pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA, MA, dan SMK. Lembaga politik. Lembaga politik adalah seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama yang juga menyangkut dalam bidang politik dan juga mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan serta wewenang. Contoh lembaga politik yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Fungsi dari lembaga politik adalah menciptakan kesejahteraan umum, menjaga keamanan masyarakat, melembagakan norma melalui undang-undang yang disampaikan badan legislatif dan melaksanakannya. Lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang berisi nilai dan norma yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan. Fungsi dari lembaga agama sebagai sebuah pedoman hidup umat beragama, sebuah sumber kebenaran, sebagai yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Contoh lembaga agama adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin, Perisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur proses produksi, distribusi hingga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi dari lembaga ekonomi adalah memberi pedoman untuk mendapatkan barang pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Contoh lembaga ekonomi yaitu pasar, BUMN, BUMS, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai lembaga sosial. Sebelum videonya berakhir, aku ada nih satu kata-kata bijak yang bunyinya gini: keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.